Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat dan ingat patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap duduk yang baik. Udah? Kalau sudah, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk daftar hadir kalian bisa mengirimkan melalui WhatsApp group yang telah tersedia dengan cara mengetik hadir dan nama lengkap kalian supaya Bapak dapat mengetahui siapa saja yang dapat mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Siapa di antara kalian yang pernah pergi ke pantai? Ya, semua pernah pergi ke pantai ya. Nah, kemudian apa saja yang ada di pantai? Ya, air, apalagi pasir dan tumbuh-tumbuhan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem, yaitu tema 5. Kemudian subtemanya adalah komponen-komponen ekosistem. Nah, Bapak harapkan pada pembelajaran hari ini anak-anak dapat mengetahui yaitu apa saja komponen-komponen ekosistem dan kemudian apa saja yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk dalam materi yaitu tentang komponen-komponen ekosistem. Nah, dalam komponen ekosistem ini terdapat dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, komponen biotik, yang kedua, komponen abiotik. Nah, dalam komponen biotik ini yaitu merupakan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Contohnya, tumbuhan, hewan, manusia, dan semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang kedua, komponen abiotik ini merupakan lingkungan yang tak hidup. Contohnya, air, matahari, tanah, dan udara. Itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang komponen-komponen ekosistem, dapat kalian lihat dalam tayangan berikut ini. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang berjudul Mengenal penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Teman-teman, udah pada tahu nggak penggolongan hewan berdasarkan makanannya? Kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, yang kedua ada hewan karnivora, dan yang ketiga ada hewan omnivora. Yang pertama itu ada hewan herbivora. Apa sih hewan herbivora itu? Hewan herbivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya berupa tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu pemakan rumput, pemakan buah-buahan, dan pemakan biji-bijian.
Adapun contoh dari hewan herbivora yaitu ada jerapah, ada kambing, ada gajah, ada domba, ada kuda, sapi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa daging. Adapun contoh dari hewan karnivora yaitu ada singa, ada buaya, ada ular, ada ikan hiu, ada elang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa tumbuh-tumbuhan dan daging atau bisa disebut hewan pemakan segalanya. Adapun contoh hewan omnivora ada tikus, ada ayam, ada monyet, ada bebek, beruang, dan masih banyak lainnya. Bagaimana anak-anak tentang tayangan yang Bapak sajikan tadi? Semoga bermanfaat ya dan menambah wawasan kalian. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang paragraf teks non-fiksi. Nah, di antara kalian, apakah ada yang tahu pengertian dari teks non-fiksi? Ya, apa? Kisah nyata? Oke, bagus. Teks non-fiksi itu memang merupakan kisah nyata ya, yang dibuat dalam bentuk teks. Kemudian, kalau lebih spesifiknya, pengertian teks non-fiksi ini merupakan teks dari hasil pengamatan yang berupa data-data, kejadian fakta, atau kejadian nyata, dan bukan merupakan dari hasil imajinasi. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang selain dari teks non-fiksi, kalian juga harus mencari ide pokok dalam sebuah teks non-fiksi tersebut. Untuk mencari ide pokok, anak-anak bisa lihat dalam tayangan berikut ini. Oke anak-anak, dengan melihat tayangan tadi, tiba kita saatnya ke penghujung pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, waktunya kita untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan? Iya, bagus sekali. Oke, untuk memantapkan kesimpulan kita, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tentang komponen-komponen ekosistem. Yaitu komponen ekosistem itu terdapat dua hal. Yang pertama, komponen biotik. Yang kedua adalah komponen abiotik. Kemudian, materi dua yang kita pelajari tentang teks non-fiksi dan mencari ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah, sekian anak-anak ya. Untuk tugas dan evaluasi, Bapak akan kirim lewat WhatsApp group. Harus anak-anak selesaikan hari ini dan kirim melalui WA group ya. Nah, sekian anak-anak. Semangat ya untuk melakukan aktivitasnya dan ingat jaga kesehatan. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.